Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, jadilah kehendak-Mu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Amsal 15 ayat 16 dan ayat 17 yang berbunyi, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sebagai nas renungan yang kita pakai sekarang ini diberi tema orang takut akan Tuhan banyak hartanya, penghasilan orang fasik membawa kehancuran. Pada waktu kita membaca firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 16-17 ini, pasti akan langsung membuat kita tertarik. Kita ingin tahu apa kira-kira makna dan artinya. Benarkah di rumah orang benar atau di rumah orang yang takut akan Tuhan Yesus Kristus itu banyak hartanya? Atau benarkah orang yang memang takut akan Tuhan akan bisa mengalami hidup sebagai orang yang kaya? Setelah kita boleh membaca dan memperhatikan serta merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, kita akan mendapat pencerahan atau pemahaman yang sedemikian ini, bahwa banyak harta dapat dimaksudkan lebih dari cukup. Oleh sebab itu, bagi orang benar maupun orang yang takut akan Tuhan ini, seberapapun jumlah hartanya yang dititipkan Tuhan kepada kita, entah itu memang sangat banyak atau banyak sekali, atau sedang atau sedikit, bahkan sangat sedikit, namun kita dapat merasakan hal itu lebih dari cukup, yang membuat kita mampu bersyukur, mampu berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang dicurahkannya berupa harta benda kekayaan, dan diikuti dengan kesediaan untuk mau berbagi atau menyalurkan berkat-berkat itu bagi sesama kita umat manusia milik Tuhan Yesus Kristus ini. Hal ini sangat berbeda dengan orang fasik. Berapapun harta atau penghasilan yang mereka terima, mereka masih merasa kurang dan kurang lagi, sehingga tidak diikuti oleh kemampuan untuk berbagi kepada sesama umat milik Tuhan Yesus Kristus sama sekali. Bahkan ada banyak sekali di antara mereka yang merasa ada banyak sekali hartanya itu, dianggapnya adalah melulu hasil jerih lelah mereka sendiri, dan mereka rasakan adalah usaha dari pekerjaan mereka sendiri, maka mereka berketetapan hati untuk menggunakan semua hartanya itu hanya akan dipakai demi untuk kesenangan pribadi atau keluarganya sendiri saja. Ada banyak orang juga yang memakai harta bendanya untuk berjudi, untuk mengkonsumsi narkoba, untuk berselingkuh, untuk kesenangan-kesenangan lainnya, sehingga harta bendanya itu semua akan membawanya kepada kerusakan atau kehancuran pribadi dan keluarganya. Renungan tentang firman Tuhan hari ini sesungguhnya jelas mau mengajarkan dan mengajak kita umat beriman, umat percaya kepada Kristus ini, agar selalu sadar diri, selalu mau hidup benar, jujur, penuh syukur, dan disertai dengan takut akan Tuhan,
karena seberapapun penghasilan hidup dari usaha pekerjaan kita, pasti akan membawa kedamaian, membawa kebahagiaan di dalam diri pribadi atau keluarga kita. Bahkan ibarat makan sepiring nasi hanya dengan sayurnya saja, itu lebih nikmat dan lebih menyehatkan daripada makan daging hewan tambun yang diperoleh dengan memakai cara yang jahat, cara yang tidak halal di mata Tuhan yang Maha Melihat, Maha Mendengar itu. Untuk itu marilah dengan sejenak kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Semuanya itu harus mengingatkan, menolong pribadi kita, keluarga kita yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, agar kita ini boleh memberlakukan hidup yang benar dan disertai dengan takut akan Tuhan, supaya pribadi maupun keluarga kita ini selalu mampu bersyukur, mampu berterima kasih, sehingga dapat menikmati hidup damai, penuh sukacita dan kebahagiaan, serta mampu pula untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama umat milik Tuhan Yesus Kristus, untuk mereka, yaitu orang lain yang ada di sekitar kita, semuanya yang dapat kita jangkau. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Amsal 10 ayat 2 dan 3 ini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih karena pada hari ini Tuhan telah mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh patuh dan taat dan hidup takut akan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini boleh berlaku terjadi dalam diri kami oleh pertolongan Roh Kudus. Amin.